Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Togar. Bagaimana kabar semuanya teman-teman? Ya, di video kali ini saya ingin berbagi tips hal-hal yang perlu disiapkan sebelum membuka warung ini, khusus untuk buat teman-teman yang ingin menambah cuan-cuan, bingung mau kerja apalagi di zaman pandemi begini. Kerja itu susah gitu kan, boro-boro mau cari kerja, sedangkan orang yang telah bekerja aja sudah banyak dirumahkan gitu. Tapi sebelum lanjut ke video ini, silakan teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Ditunggu ya, karena semuanya gratis. Ya, sesuai dengan tema hal yang perlu siapkan sebelum membuka warung. Kita langsung aja. Yang pertama itu mulai dengan modal yang sudah ada. Jadi jangan memaksakan. Membuka warung sembako yang menjual kebutuhan sehari-hari tidak mengharuskan Anda sudah siap secara modal di angka tertentu. Anda bisa langsung memulai usaha ini dengan mengoptimalkan modal yang sudah terkumpul sekarang. Tips ini penting guna mencegah Anda mengambil pinjaman terlalu besar tanpa melakukan persiapan penting lainnya. Kalaupun Anda hendak mengambil pinjaman modal, bisa Anda lakukan setelah menjalankan warung keuntungan untuk beberapa waktu dan hendak mengembangkan usaha Anda. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan modal. Siapkan mulai dengan modal yang sudah ada. Dengan berjalannya waktu, semua bisa dilakukan ya, untuk meminjam modal atau menambah modal itu. Yang kedua itu jual barang sesuai dengan kebutuhan. Karena usaha warung keuntungan ini akan dimulai dengan modal yang sudah ada. Sebaiknya memang dimulai dengan menjual barang yang paling banyak dibutuhkan oleh orang akhir-akhir ini. Ini bisa Anda ketahui dengan melakukan survei kecil atau mencari tahu kebutuhan warga di tempat kita membuka warung. Tidak hanya mencari tahu soal barang-barang yang paling dicari, Anda juga perlu memeriksa warung keuntungan lain di area Anda. Jika Anda menemukan beberapa jenis barang yang dibutuhkan oleh warga sekitar tetapi termasuk jarang dijual di area tersebut, maka ini bisa menjadi peluang besar untuk mendatangkan untung bagi warung keuntungan yang Anda rintis gitu ya. Jadi kita harus menjual barang itu yang lancar, yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, yang digunakan sehari-hari, seperti bahan sembako gitu ya, bahan sembako, bahan pokok, dan lain-lain. Yang ketiga, belanja di tempat grosir murah. Hal lain yang juga penting untuk disiapkan adalah mencari tempat belanja grosir yang murah. Untuk tahu apakah tempat grosir tertentu bisa dikatakan murah atau tidak, Anda bisa mengecek kisaran harga rata-rata suatu produk yang jual di area kita gitu. Misalnya harga gula per kilo umumnya dijual adalah sebesar 12.000 gitu ya. Berarti harga gula per kilo di tempat grosir seharusnya bisa berada jauh di bawah harga tersebut. Namun jangan hanya terpaku pada harga murah juga. Anda juga harus memastikan kualitasnya bagus dan aman untuk digunakan pembeli nanti ya. Terus yang keempat, siapkan tempat yang bersih dan tertata. Tidak harus memiliki warung keuntungan yang besar dan luas. Warung yang bersih juga akan membuat orang lebih nyaman untuk berbelanja di sana, dan percaya bahwa kita merawat barang dagangan dengan baik gitu ya. Selain itu, penting juga untuk menata barang jualan dengan rapi, jadi memudahkan pembeli untuk mengambil sendiri barang gitu kan, nggak berserakan. Atur sesuai jenisnya, mulai dari barang olahan makanan,
makanan ringan, produk kebersihan, dan seterusnya. Jangan lupa untuk mencantumkan harga atau memberi label gitu ya di barang yang Anda jual gitu. Terus yang kelima itu siapkan pembukuan gitu. Pembukuan bisa gitu kan. Hal lain yang perlu siapkan ialah disiapkan juga adalah pembukuan warung. Jangan sampai terlewat, karena adanya pembukuan ini akan memudahkan kita untuk melihat untung rugi usaha warung kita gitu kan. Terus kita juga lebih tahu barang-barang mana yang laris yang dicari oleh pembeli, karena pembukuan itu fungsinya untuk mencatat gitu kan, barang apa yang laris, barang apa yang enggak gitu kan. Terus untuk pembukuan jual beli, omset kita sehari-hari gitu kan. Lanjut itu ini yang terakhir, ini yang ke 6 gitu kan. Yang ke-6 ini yang paling penting dalam membuka warung gitu. Kita harus yang ke-6 ini adalah beri layanan terbaik di warung kelontong atau di warung kita gitu kan. Beri layanan terbaik gitu. Ya, persiapan terakhir juga tidak kalah penting ialah mempersiapkan diri untuk melayani pembeli di warung kelontong kita. Jalinan komunikasi dengan baik, ramah dengan pembeli, beri informasi yang dibutuhkan pembeli. Lalu untuk membuat warung kita lebih maju dan relevan, kita harus akrab dengan para pembeli gitu kan. Mungkin itu saja tips dan trik dari saya, atau yang bisa saya bagikan pada teman-teman yang ingin mempersiapkan, yang ingin membuka warung, yang ingin berusaha, ingin membuka usaha warung gitu. Saya tidak mengajar, tapi ini adalah pengalaman pribadi saya gitu kan. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman bantu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share-nya agar lebih maju dan bisa memberi manfaat ke teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.